السميع العليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على نبينا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Seperti biasanya, mari kita awali kajian pada pagi yang mulia ini dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan kita mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan dari detik per detik kita menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di surat Al-Baqarah ayat ke 33. Al-Baqarah ayat 33. Al-Baqarah ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lam Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبى واستكبر وكان من الكافرين.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Mudah-mudahan seperti janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal dalam setiap huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Bahkan di bulan yang sangat Allah muliakan ini, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan melipat gandakan minimal sampai 700 lipatan pahala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga harapan kita mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Qur'an, ya. Ahli yang sangat dirindukan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dimulai hari Jumat ini sampai beberapa pertemuan setelah ini, mungkin kurang lebih ada 10 pertemuan, ya. Karena ditambah selain hari Jumat, kalau saya hari Jumat saja cukup lah biar asatidz yang lain mengisi. Tapi harapan bapak-bapak mudah-mudahan bisa mengkaji kitab ini bisa tuntas, ya, mudah-mudahan harapan saya. Kalaupun tidak, bisa bapak-bapak baca sendiri karena sudah banyak terjemahnya kemungkinan. InsyaAllah kita kaji kitab dengan nama kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah. Syama'il dengan makna cakupan, ya. Kitab yang mencakup secara penuh, di mana di dalamnya ada al-ahadits, kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati tashtamil bi khalqi wa khuluqihi, atau
ma'a ahwal wa af'al wa ma yata'allaqu bih. Jadi dalam kitab ini mencakup apa-apa mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara kondisi beliau, secara sifat atau bentuk sifat tubuh jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami dan harapan kita semua, mudah-mudahan kita lebih tergambar sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara kita tidak ada yang langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yakini, kita yakin bersama kita bukan dari kalangan sahabat. Tapi ternyata ulama menyusun satu kitab di mana agar umat akhir zaman bisa mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab yang sangat dianjurkan oleh para ulama yaitu kitab mengumpulkan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jalan, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana tidur Rasulullah sallallahu alaihi. Itu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya. Kitab ini yang dikarang oleh Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa Ad-Duhak At-Tirmidzi. Ya. Imam dengan masyhur Imam At-Tirmidzi. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah. Wafat pada tahun 260 atau 279. Lahir pada 209, wafat di 279. Berarti beliau hidup kurang lebih 70 tahun lamanya. Beliau masa setelah atba tabi'in, setelah atba tabi'in, ya. Beliau termasuk muridnya Imam Bukhari, ya, muridnya Imam Muslim, ya. Beliau termasuk muridnya Imam Abi Daud, ya. Tapi beliau memiliki keilmuan yang sangat tinggi, bahkan tidak ada ilmu yang tinggi setelah Imam Bukhari di Khurasan itu beliau, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji kitab ini, amin ya rabbal alamin. Kitab ini mencakup sampai kepada 415 hadis. Ada yang 416, bahkan 417, kurang dari itu pun ada. Tapi ya saya ambil kitab ini, yaitu kitab dengan syarah Al-Isyraqat As-Saniyah, syarah dari kitab Syamil Muhadiyah. Ini yang ngarang langsung guru saya, ya. Saya ngaji kepada Asy-Syaikh Dr. Hisham Al-Kamil Musa Asy-Syafi'i. Saya ngaji ke beliau dan ini kitab beliau. Dan saya kira ini termasuk komplit, ya, insyaallah. Dengan 56 bab. Mudah-mudahan ya 10 pertemuan, maka mungkin saya ngaji ringkas, ya. Sebelum saya kaji kitab ini, saya akan membaca dulu jalur keilmuan saya, ya, sanad, ya. Kalau dalam bahasa ilmu agamanya adalah al-isnad, sanad, ya. Sanad keilmuan kitab Syama'il Muhammadiyah yang sampai kepada pengarang kitab Al-Imam At-Tirmidzi. Dan beliau dari setiap hadis yang beliau sampaikan dalam kitab ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kami ketika mengkaji kitab hadis, ya. Saya bacakan sanad hadis saya kepada Imam At-Tirmidzi yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terjemahkan biar mudah. Kitab ini saya diantaranya guru kami adalah Asy-Syaikh Ad-Duktur Ahmad Umar Hashim, juga Asy-Syaikh Ad-Duktur Ahmad Ma'bad Abdul Karim, kemudian Asy-Syaikh Ad-Duktur Ismail Ad-Daftar, kemudian Asy-Syaikh Sa'ad Razzaq Jawais, kemudian Syekh Ad-Duktur Hisham Al-Kamil. Beliau sanadnya sampai kepada diantaranya dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, juga ngambil kepada Syekh Ismail Ad-Daftar dari kepada Imam Muhammad Al-Hafidh bin Abdul Latif At-Tijani. Keduanya mengambil kepada Syekh Al-Imam Ali Surur Az-Zankaluni. Beliau mengambil kepada Syekh Burhan Ibrahim As-Saqa. Beliau mengaji kepada Syekh Sa'ilab bin Salim Al-Fashni. Beliau mengambil kepada Syekh Asy-Syahabin Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi. Beliau mengambil guru ngaji kepada Syekh Ahmad bin Hasan Al-Jauhari, ya.
Imam Al-Fashni ngambil kepada Abdul Fattah Al-Malawi, kemudian kepada Imam Ahmad bin Hasan Al-Jauhari. Keduanya ngambil kepada Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhli. Beliau ngambil ngaji kitab ini kepada Isa As-Sa'labi Al-Ja'fari. Beliau ngaji kepada An-Nur Ali bin Muhammad Al-Ajhuri. Beliau mengaji kepada Syekh Shahabuddin Ahmad Ar-Romli. Beliau ngambil kepada Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Beliau ngambil kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ngambil kepada Syekh Abdul Fadli Abdul Rahim bin Husain Al-Iraqi. Beliau mengambil kepada Syekh Hasan Ali bin Abi Bakar Al-Haythami. Beliau mengambil kepada Syekh Abdullah bin Muhammad Ibn Qayyim Al-Diyani. Beliau mengambil kepada Syekh As-Salah Muhammad ibn Ahmad bin Abi Umar Al-Muqaddasi. Beliau mengambil kepada Syekh Umar bin Muhammad Asy-Syahtibi. Beliau mengambil kepada Syekh Al-Fakhr Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Al-Bukhari Al-Muqaddasi. Beliau mengambil kepada Syekh Abul Yuman Zaid bin Hasan Al-Kindi. Beliau mengambil kepada Syekh Abu Syuja' Umar bin Muhammad bin Abdullah Al-Bustami. Beliau mengambil kepada Syekh Abdul Qasim Ahmad bin Muhammad Al-Khalidi. Beliau mengambil kepada Syekh Abdul Qasim Ali bin Ahmad Al-Khuzai. Beliau mengambil kepada Syekh Al-Hashim Al-Haytham bin Qalib Asy-Syashi. Beliau mengambil kepada Syekh Al-Imam Al-Hafidh At-Tirmidzi. Nah, ini yang mengarang kitab. Al-Imam At-Tirmidzi sambung semua sanad tertulis hadis di sini menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai riwayat yang beliau sampaikan. Ini adab kami membacakan jalur guru. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa menjaga adabnya. Sebelum kita gaji, saya akan membacakan sedikit hadis ya, pengantar, yaitu hadis yang datangnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salasatun man kunna fihi wajala halawatul iman. Ada 3 perkara yang mampu menjadikan seseorang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, lazzatul iman, manis nikmatnya keimanan. Sekarang Ramadan hari keberapa Pak? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti masuk ke 4 ya. Terasa atau tidak terasa? Terasa atau tidak? Harapan kita semua mudah-mudahan tidak terasa lah. Kalau kita sudah tidak terasa, maka maknanya puasa kita sudah Allah muliakan dengan lazzatul iman, halawatul iman. Kita sudah merasakan manisnya iman, maka tidak terasa ibadah yang kita laksanakan. Contoh, kalau kita makan makanan yang sangat nikmat, lezat, tiba-tiba kesimpulan, beak deui euy. Aduh, habis lagi nggak kerasa, baru sampai tenggorokan, padahal udah 2 baskom semisalkan. Tapi ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena saking nikmatnya makanan yang kita makan. Demikian juga amalan tidak akan terasa beratnya, capeknya, hausnya jika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan manisnya iman. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara agar kita mendapatkan manisnya iman adalah ada 3 perkara, di antara satunya yaitu ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sesungguhnya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih sangat dicintai. Bagaimana caranya agar kita sampai kepada cinta itu? Kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji hadis-hadis yang mengungkapkan, yang menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kami mudah-mudahan ketika kita mengkaji kitab ini menumbuhkan cinta, memupuk cinta. Saya yakin antum semua sudah ada iman. Harapan dengan kitab ini jadi memupuk cinta agar cinta ini subur, berkembang, bahkan berbuah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
singkatnya ya, pengantar saja karena main tebal kitabnya. Bismillah. Qala al-Imam al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, berkata al-Imam Hafidh Abi Musa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi. Nah, beliau digambarkan dalam biografinya, beliau itu buta, mohon maaf ya, beliau tidak melihat. Meskipun tidak melihat, beliau gelarnya Al-Hafidh. Al-Hafidh minimal hafalannya sampai 100.000 hadis. Saya tegaskan, di biografi dijelaskan beliau itu dalam kondisi buta. Tapi dalam butanya beliau, keterbatasan beliau mampu sampai menghafal 100.000 hadis minimal. Ada yang mengatakan pas lahir sudah buta. Juga ada riwayat yang mengatakan beliau mulai buta sudah mulai waktu di umur-umur yang mulai menua. Ditanya oleh para ulama alasannya kenapa? Dikarenakan beliau buta, dikarenakan beliau sering menangis. Kenapa menangis? Menangisnya sangat istimewa. Bukan menangisnya seperti kita menangis karena kehilangan dunia, menangis karena anak kita nakal, menangis karena susahnya hidup, menangis karena hempitnya kondisi hidup. Tapi beliau menangis, sering menangis, bahkan mengalami buta, cacat buta. Alasannya karena menangis sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang keluar karena kuatnya rindu kepada Allah dan Rasulnya. Tangisan yang mengalir karena sebab takut, khawatir, cemas Allah memalingkan rahmatnya kepada beliau. Maka tangisan ini akan memberatkan seorang hamba di hadapan Allah, sehingga Allah mudahkan dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua Allah karuniai dengan sering menangis dan menangis karena sebab rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan yang penuh rahmat ini. 10 pertama pintu rahmat dibuka luas. Silakan menangis sejadi-jadinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat, kalaupun tidak bisa menangis karena dekat dengan Allah, minimal kita tangisi. Kenapa kita tidak bisa menangis kepada Allah? Usahakan dalam istighfar kita menangis. Bukti kita benar-benar serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kita rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kita takut Allah murka kepada kita. Kalau tidak bisa, minimal kata ulama, tangisi. Kenapa kita tidak bisa nangis seperti orang yang Allah lembutkan hatinya? Insyaallah, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab membahas mengenai al-khalqi, maknanya al-jism. Jadi kondisi fisik. Hadis yang menjelaskan mengenai kondisi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi fisik maknanya dari mulai ujung rambut sampai kaki, ujung kaki. Mudah-mudahan ya kita bisa menerawang ya, merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqul. Hadis di mana rawi a'lanya di sini Anas bin Malik, beliau pernah mendengar dari para sahabat lainnya, maka beliau mengatakan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Tidak tinggi, sangat tinggi. Al-ba'in maknanya al-zahir ya. Al-zahir atau syadidut tul. Jadi tidak terlalu tinggi. Artinya melebihi rata-rata orang tinggi. Sekarang paling tinggi berapa? Umumnya manusia 200 ada ya?
Indonesia 200 ya, 210. Jadi Rasul tidak sangat tinggi gambarannya ya. Bahkan wala bil qasir, dan tidak sangat pendek. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Berarti apa? Sedang-sedang. Tapi sedang-sedang orang Arab ya, bukan sedang-sedangnya orang Indonesia. Biasanya sedang-sedang Indonesia, orang Arab mah pendek biasanya ya. Jadi sedang-sedang orang Arab. Tegaskan, Rasul itu tidak terlalu tinggi, melebihi umumnya orang tinggi, kemudian tidak pendek bersama orang-orang pendek gitu ya. Jadi sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Sallallahu alaihi Muhammad. Wala bil abyad al ahmaq, dan tidak memiliki kulit yang sangat, amyak itu sangat putih. Abyad al amhaq, putihnya sangat putih. Bahkan dijelaskan dalam syarah di sini al abyadul karih. Nah, jadi putihnya yang pucat. Kadang orang ada yang putih sangat putih, jadi pias. Nah, putih, kalau putih sangat putih, bahkan terlihat pias, itu kira-kira kita lihat bagus atau tidak, elok atau tidak? Nah, kurang elok, kurang bagus. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kulit putih, tidak sangat putih, tidak berlebihan dalam putihnya. Bahkan ntar lebih detail di hadis-hadis setelahnya dibahas. Ya. Wala bil adami, al adam bimana al asmar, bahkan tidak coklat, tidak terlalu coklat. Kalau kita umumnya Indonesia coklat ya, bahasanya apa? Coklat sawo buruk ya. Oh tidak, coklat sawo matang ya. Kalau saya masuk ke sawo buruk mungkin. Atau putih kuning langsat gitu ya. Tapi umumnya kita coklatnya sawo matang ya. Ada istilah seperti itu. Seperti apa nggak tahu. Penting seperti itu ya. Umumnya kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu putih dan tidak juga terlalu coklat. Wala bil ja'dil qatat. Sekarang kondisi rambutnya. Kondisi rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikal, akan tetapi ikalnya tidak sampai keriting. Mohon maaf ya, ini saya bahas masalah bentuk rambut. Bukan saya menyinggung ras dan sebagainya, tapi untuk menggambarkan, mohon maaf. Semisalkan keriting keribu ada ya. Itu kita lihat seperti apa kalau lagi tebal-tebalnya. Kayak sarang tawon. Mohon maaf ya, seperti sarang tawon. Ada yang ikal tapi sampai keriting itu. Kalau nyisir itu sampai murut dulu sisirnya. Bukan rambutnya ikut ke sisir, tapi sisirnya bahkan patah-patah saking sulitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikal. Tapi ikalnya tidak sampai menghantarkan keriting keribo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala bisabti, ikalnya itu lebih condong kepada lurus. Wala bisabti, tapi tidak sangat lurus kaku seperti umumnya orang lurus rambut. Kan ada rambut lurus banget ada ya. Seperti apa? Di rebonding ya bahasanya apa? Di rebonding lurus sekali. Siga pagar, tahu pagar? lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keriting ya, bahkan lurus, tapi lurusnya tidak sangat lurus. Sedang-sedang saja. Jadi agak ikal sedikit, lurus juga ada. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya itulah bentuk rambut yang ideal, yang indah dilihat ya. Subhanallah. Tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Itu bentuk rambut yang sangat ideal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'atsallahu ala ra'si arba'ina sanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di umur 40 tahun. Di umur 40 tahun baru beliau diutus menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwahnya. Maka di sini kadang ulama mengambil
makna dari hadis ini, maka terlihat matang ilmunya, konsisten dalam agamanya, ya. Itu terlihat puncaknya di umur 40 tahun. Kalau di umur 40 tahun lebih belum ada haub-haub bahasa Sunda mah. Haub-haub itu naon bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya? Haub-haub apa? Rasa, ya. Ada rasa yang sangat kuat beriman kepada Allah Subhanahu, rasa yang timbul lah. Haub-haub itu rasa yang mending, ya, timbulnya. Iman ke Allah, ya. Tadinya tidak jamaah jadi jamaah, itu biasanya mohon maaf, nauzubillah, itu tambah umur, tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hidayah tidak ada yang tahu, tapi ulama ada yang menyimpulkan seperti itu. Kemudian faqama bi Makkah asyra sinina. Dan menyebarkan agama di Mekah sampai 10 tahun. Ada riwayat di sini yang lebih sempurna adalah 13 tahun, ya. Memang 10 tahun itu kenabian, ya. Kenabiannya 10 tahun. Tapi nabiyan wa rasulan itu 13 tahun. Dalam riwayat dijelaskan. Wabil Madinah asyra sinin. Sedangkan di Madinah 10 tahun. Maka kurang lebih dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di Madinah berapa? 23 tahun kurang lebih. Maka jika ada di antara kita pendakwah, ya, dai atau mengingatkan keluarga sampai belum ke 20 tahun, nah, sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah senantiasa terus tidak terputus kepada kita semua ketika mengajarkan kepada orang atau mengajak kepada orang. Walaysa fi ra'a wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sanah, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau di ujung umur 60 tahun. Maknanya lebih dari 60 tahun sampai 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Tidak ada di kepalanya rambut kepalanya atau walihyah rambut jenggotnya ini 20 sya'ratan bayda, kecuali hanya ada 20 helai apa? Uban. Ya. Jadi dihitung oleh sahabat-sahabatnya. Anas bin Malik menceritakan, jadi Rasul sampai sedetail itu sahabat. Biasanya kalau kita melihat sosok orang sampai sedetail itu, dari ujung rambut sampai kaki, itu maknanya seseorang itu sangat senantiasa merindukan, sangat mencintai, bahkan sangat ingin mengenal. Antum punya istri, pernah tidak menghitung istri yang sudah beruban berapa ubannya? Coba saya jujur Bapak, ada tidak sampai tahu jumlah uban istri? Atau kebalik, ibu-ibu punya suami yang sudah beruban, pernah tidak menghitung jumlah uban suami? Saya yakinkan tidak, ya. Tidak sampai sedetail itu. Tapi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung secara rinci sampai tahu kurang lebih uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 20 rambut putihnya. Itu hadis Rasulullah SAW yang pertama mengenai Rasulullah SAW, ya, yaitu Rasul tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sedang-sedang, yang sedang-sedang saja. Saya tidak bisa berapa meter, ya, tidak bisa menjelaskan, itu bukan ranah saya, karena hadisnya seperti itu. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kalau berdiri saya pendek, karena di bawah saya masuk pendek lah. Kalau mungkin bapak kebanyakan rata-rata, kalau saya mah pendek kemungkinannya. Rasulullah itu tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad, ya, sallallahu. Itu hadis pertama. Kemudian hadis kedua, haddatsana Humaid ibni Mas'adah al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaid an Anas ibni Malik. Sama, hadis rawil a'lanya adalah Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan laisa bil tawil wala bil qasir. Ini
penjelasan kembali yang serupa di sebelumnya. Jadi penegasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu postur tubuhnya sedang. Roba'ata itu di sini roba'atan ay mutawasit taul. Jadi sedang tingginya. Laisa bit tawil wala bil qasir, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Hasanal jismi, sangat indah, sangat bagus, sangat elok bentuk tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, meskipun kita masih di dunia ini. Dengan cara apa? Bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ntar ada hadis di belakang, hadis sahihnya, karena memang Allah kadang memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Tapi hanya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jika itu antum Allah karuniai benar-benar lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, Rasul bersabda, haqqo, sesungguhnya itu benar aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. Jika ada bapak-bapak seperti itu, alfu mabruk, berkah insyaallah, penuh keberkahan hidupnya insyaallah ya, insyaallah. Harapan kami mudah-mudahan bapak bisa diantarkan kepada Allah, bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qabla mawatina, sebelum mati kita, amin ya rabbal alamin. Tadi hasanal jism, kondisi postur tubuh Rasul itu sangat indah, sangat elok dilihat. Kadang ada yang tinggi tapi berdegul, berdegul. Di porontong gitunya, jadi porontos, tidak indah terlihatnya. Tinggi kurus tidak indah, tinggi gemuk tidak indah, siga buta hejo cenah kitu kasarna teh. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas tingginya tidak terlalu pendek, bahkan disimpulkan hasanal jism, baik elok bentuk tubuhnya. Wa kana sya'ru laisa bija'di wala sabtin. Tadi penjelasan juga sama kayak di atas. Bentuk rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu ikal ya, tidak keriting, wala sabtin, dan tidak terlalu lurus. Asmarul laun, dan kulitnya. Di sini dijelaskan makna asmar. Al-muradu bis samar indal arab al-baydha'u alladhi tukhalituhu hamrah. Jadi maksud asmar di sini adalah putih yang bercampur dengan warna merah. Jadi merah-merah merona ya, putih-putih berem, gitu, ada berem sekedik. Itu indah. Apalagi terlihat Rasulullah SAW ketika beliau sangat marah, itu langsung kelihatan merahnya. Subhanallah ya. Idza masya yatakaffa, jika berjalan, idza masya, jika berjalan Rasulullah SAW yatakaffa'u, beliau tegak lurus, condong ke depan sedikit, menunjukkan bahwasanya beliau dalam langkahnya benar-benar dengan penuh kekuatan dan penuh optimis dalam hidup. Tegak begitu. Kadang apalagi kita lagi puasa, kumaha apa mimapa? Mun aya angin ke kiri sih kieu meureun nya, ka kanan sih gitu. Bahkan jadi kebiasaan jalan kita agak bungkus sedikit, atau gini, ada gak yang miring ke belakang? Ada aja mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi jalan pun sangat sempurna, tegak lurus, bahkan lebih condong ke depan sedikit. Tegak, gagah begitu ya, gagah. Subhanallah. Berarti sunnah Rasul Pak. Kalau jalan kita tegak, berarti ikut siapa? Kita niatkan. Saya mau pingin niat seperti Rasul. Itu baik. Itu sunnah itu. Sunnah cara jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang puasa. Imager puasa atau toleransi. Tidak. Usahakan. Biar menunjukkan bahwasanya muslim itu kuat, optimis dalam menjalani hidup. Rasul begitu. Tegaknya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kemudian hadis ketiga, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra ibnu Azib yaqul
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain atau mankabain. Kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menegaskan juga sifat Rasul sebelumnya marbu'an. Marbu'an itu kondisi bentuk tubuh tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek sama. Di sini jelaskan marbu'an ay mutawasitut tul, sedang-sedang tingginya. Ba'ina bainal mankibain atau mankabain ya. Antara bahu itu mana Pak? Bahu pundak ini ya. Ini pundak ya. Tak-taknya bahasa Sunda mah. Antara tatak satu dengan tak-tak lainnya ya bahu atau pundak ya ini. Itu beliau luas. Maknanya apa? Makna postur tubuh yang keker, luas, berisi ya. Bahwa itu luas dan berisi. Tapi mohon maaf tidak sekeker, mohon maaf Kang Aderai tidak. Jadi tidak sekeker Kang Aderai. Kalau Aderai keker tidak, bukan sangat keker. Kan kalau lihat pun tidak terlalu elok, mohon maaf ya. Saya hanya menggambarkan saja. Tidak terlalu elok. Jadi kadang jalan kieu, saya mah mohon maaf saya mah kurus, jadi gak pantas begini ya, jadi gini. Jadi ini teh kieu jalan gini, kadang minum sulit karena saking kekernya. Gini. Karena saking gini otot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kekar. Maka terlihat dari antara jarak satu bahu dan bahunya kelihatan luas bahkan berisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya Rasul sangat kuat, kokoh ya, kokoh dalam menjalani hidup, cocok dalam jadi pemimpin Rasulullah SAW. Itu terlihat Pak dalam ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya akan membuat hondak, perang hondak. Hondak itu apa? Parit, parit ya, parit. Hendak para sahabat membuat parit. Rasul itu ketika nyuruh para sahabat, ayo kita gali untuk buat parit. Itu instruksinya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi termasuk sahabat yang pinter dalam dalam formasi peperangan ya, dalam strategi peperangan. Dari Rum beliau, dari Persia. Nah, ketika para sahabat hendak menggali untuk parit, itu ada batu besar Pak. Atau batu besar, itu sahabat tuh gantian. Belah apa? Belah batu gantian. Kayak kita lah kalau ada batu besar kan, apalagi lagi puasa Pak, subhanallah, itu kumaha? Aduh capek gantian. Aduh leles capek gantian begitu ya. Sahabat pun sama, apalagi diterik panas sekali dengan kondisi sangat kekeringan. Sangat kekeringan lagi paceklik bahasa kitanya. Rasulullah melihat kondisi Rasulullah datang. Ini ibutnya mukjizat. Rasulullah bawa pembelah batunya, bismillah, hanya satu kali ketukan langsung belah. Maknanya apa? Rasulullah SAW memiliki kekuatan tenaga yang sangat kuat. Terlihat dari bahunya atau pundaknya itu luas, keker gitu ya. Saya tegaskan, bukan antum bayangin, wah berarti siga Aderai, tidak. Saya tegaskan tidak seperti Aderai. Kalau kita bukan Aderai, Adelai, adik-adik ngelai gitu ya. Letoy artinya letoy Pak. Termasuk saya Adelai, adik-adik ngelai, letoy gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Itu Rasulullah, subhanallah ya Allah. Azimal jummati ila syahmati uzunaihil yusra. Azimal jummati ila syahmah. Menunjukkan terlihat kondisi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azimal jummat, tebal dan panjang mengulur. Apa mengulur? Maknanya apa kalau rambut itu? Mengurai ya. Mengurai atau apa? Itulah. Ila tapi tidak panjang sampai ke bujur, mohon maaf, sampai ke pantat, itu mah ibu-ibu. Ya.
ibu-ibu, ila syahmatil udunaihil yusra, sampai terlihat kepada apa ini apa? Cuping ya? Cuping ya? Ya cuping telinga sama sini. Terlihat. Sahabat melihat Rasulullah rambutnya tebal dan panjang terurai sampai ke sini. Jadi jangan sampai digambarkan Rasul itu dibungkut. Sekarang banyak yang rambut panjang atau dibuntel siga gulung apa siga buntelan cucian di dia. Tidak. Rasulullah SAW tidak pernah sampai panjang lebih dari ini. Rasulullah SAW. Alaihi hullatul hamra. Kemudian beliau memakai siapa ini yang meriwayatkan Al-Barra bin Azib. Beliau melihat kondisi Rasulullah pada saat itu hullatul hamra, memakai kain selendang atau kain semisal gamis tapi tidak dikancing, Pak. Ada yang pakaian dimasukin saja panjang, ada ya? Seperti itu, tapi tidak dikancing. Itu berwarna merah. Kebayang dengan postur yang pas, tegak, gagah, warna kulit putih langsat, putih yang merona-rona ada merahnya dengan warna merah. Wah, pas tidak Pak terlihatnya? Pas. Beda jeung urang, termasuk abdi meureun. Tengah berangnya siang-siang tadah geuneuk muka kita pakai baju beurem atuh siga badut katingalina. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah subhanallah. Indah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampilan Rasulullah. Jadi Rasul itu memakai warna apapun bagus. Beda seperti kita, termasuk saya. Kadang milih-milih warna teh cocok tuh. Mun geuneuk saeutik ngewa gentos gitu biasanya. Ngapanteskeun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat. Jadi jangan sampai memanai warna yang dicintai Rasul itu warna hijau. Jadi Rasul itu hijau terus. Suka ada ya yang fanatik. Jadi Rasul itu berwarna hijau sukanya. Berarti hijau terus tegentos-gentos. Mending bajunya ganti-ganti. Masalahnya itu saja favoritnya. Tidak. Jadi saya tegaskan Rasul itu memang sukanya hijau, hitam, putih, di antara warna yang paling suka Rasulullah. Tapi ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai warna merah merona. Wah. Tapi pas sahabat ketika melihat itu, saking indahnya, saking cakepnya, saking aduhai gitu, mantap lah, gagah. Bahasanya gini, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat satu orang pun seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum bahkan harapan saya setelah. Saking wahnya, pernah tidak kita melihat seseorang yang sangat ganteng, yang sangat cakep sampai bilang seperti itu? Wah, si bapak eta ganteng na kacida pisan. Si nama sagren seron ganteng si bapak eta. Ada tidak sama seperti itu? Atau ibu-ibu sama ibu-ibu lain? Aduh, cantiknya subhanallah si ibu eta. Subhanallah, tidak ada seperti yang saya lihat sebelum ibu ini cantiknya. Itu saya tegaskan kemungkinan tidak sampai ada yang membuahkan selebay itu, tidak. Ya, selebay itu tidak mungkin. Tapi sahabat mah lebaynya real, Pak. Karena sahabat mah memang terjaga dari bohong, lebay, ya, terlepas. Nah, ketika melihat Rasulullah SAW dengan postur yang pas, tidak terlalu tinggi, terlalu pendek, gagah, plus pakai baju merah, wah, maka gimana? Ma ra'aitu syai'an qattu min ahsana minhu ya Rabb. Saya tidak pernah melihat yang seperti indahnya Rasulullah SAW, baik sebelumnya bahkan setelah. Saya harapkan tidak ada. Koto itu pasti tidak akan saya temukan gitu, maknanya begitu. Itu saking cakepnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita tahu umumnya, kita tahu Nabi yang terlihat sangat ganteng itu Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan mukjizat, Allah tampakkan itunya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajmal wa ahsan wa akmal, lebih indah, lebih cakep, lebih bagus bentuknya, bahkan melebihi Nabi Yusuf sekalipun.
Tapi dikarenakan Rasul itu banyak keistimewaannya, maka tidak nampak terlihat. Nah, tapi Nabi Yusuf Allah memang keistimewaan dilihatkan, yaitu postur tubuh yang ideal. Rasul itu lebih dari itu, kebayang gantengnya. Nabi Yusuf saja sudah ganteng kan, sampai dalam riwayat dijelaskan kan, dalam hadis Al-Quran pun dijelaskan, sampai ketika tamu-tamu undangan ya, memotong mengiris tangan sampai karena saking cakepnya siapa? Nabi Yusuf. Rasulullah lebih dari itu, sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi ma raaitu syai'an qattu ahsana minhu. Nah, kalau ada di antara kita lingkup kecil saja di Grand Seron, kira-kira ada Miss bapak-bapak paling ganteng ada tidak? Dia kumpulkan sa Grand Seron bapak-bapak paling ganteng. Lihat gantengna sakumaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat ganteng. Jadi bayangin aja, ada bapak paling ganteng, Rasulullah lebih itu gantengnya, lebih dari itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis keempat berapa? Sesuai waktu saja ya. Khawatir di antara kita ada kesibukan. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Al-Barra bin Azib qala. Beliau berpendapat menjelaskan ma ra'aitu min dzi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat ada orang ya yang memiliki rambut panjang. Limmah di sini adalah rambut ya panjangnya tidak terlalu panjang kayak tadi sampai sini telinga, terurai. Limmatin itu plus rapih ya, tebal panjang sampai sini, kemudian plusnya lagi rapih. Jadi aku tidak pernah melihat serapih Rasulullah SAW bentuk rambutnya ya, seindah bentuk rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna dari limmati. Fi hullati hamra. Bahkan aku pun tidak melihat ada orang yang seindah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai apa? Pakaian berwarna merah. Ahsana min Rasul, lebih indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibai. Beliau memiliki rambut yang sampai kepada pundak, dua pundaknya sampai sini ya. Ada yang mengatakan sampai pundak, ada yang mengatakan sampai ke telinga ya. Ba'inu bainal mankibain, sama kayak tadi. Jadi antara dua pundak ini luas, lebar ya. Saking karena apa tadi? Gagah keker berotot. Pas. Lam yakun bil qasir wala bil thail, ini ulangan juga penegasan, dan Rasul tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Sallallahu ala Muhammad. Haddatsana Muhammad ibn Ismail qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi bin Jubair ibni Mut'im an Ali bin Abi Thalib. Ini mah riwayat yang datangnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau berkata ketika ditanya oleh sahabatnya bagaimana bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya para sahabat menjelaskan idolanya. Seperti kita menjelaskan idola yang kita idolakan di dunia ini kan, suka gini begini. Kalau kita misalkan ada yang nonton TV emang ngefan ke bapak eta, si bapak imam kieu, sama. Tapi bagaimana jika idola ini diarahkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita harus bisa menggambarkan bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yakunin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil thail wala bil qasar, sama. Penegasan dari hadis sebelumnya, Rasul itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Syasnul kaffaini wal qadamain. Nah, ini tambahan. Kaffain ini apa? Telapak tangan ya, gempal tema berisi ya, gempal. Telapak tangannya gempal, tebal, tapi tidak syasnu di sini gempal, tebal, tapi digaris bawahi tidak kasar. Kalau kadang di antara kita ya tebal,
ya gempal tapi kasar. Nyepeng pipi teh gesrak gitunya. Tapi Rasulullah SAW ini makna di syarahnya dijelaskan makna dari apa tadi syasnu di sini adalah tebal, gempal tapi lembut. Jadi ketika ditempelkan ke kulit itu lembut ya, subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Wal qadamain termasuk juga dua dampal kakinya pun sama demikian. Dhahmur ra'si. Dhahm itu ini apa ini teh? Mohon maaf ini apa? Kerangka apa ini teh? Ya, tengkorak belakang. Dhahmur ra'si, besar bentuk tengkorak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belakang. Di sini dijelaskan menunjukkan kepada cerdasnya. Dokhma ar-ra'su tadulu ala an-najabah. Besarnya ini itu menunjukkan kepada kecerdasan di atas rata-rata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang kita melihat kadang anak-anak yang cerdas itu, mohon maaf ini agak besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Ya. Dohmul karodis, bahkan juga besar sendi-sendinya. Berarti sendi itu ini apa ya? Ini ya, jadi sendi-sendi. Di sini jelaskan bahwasanya menunjukkan kuatnya postur Rasulullah SAW. Jadi langkah berapapun kilometer yang langkah beliau tuju lewati, beliau mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memilih al-karodis, sendi-sendi yang kokoh, yang besar. Jadi siap, tangguh. Kita kan beda-beda ya, beda-beda. Apalagi sudah mulai umur ya berkurang ya, berkurang bertambah hakikatnya umur berkurang itu sudah mulai koropos muntennya. Abdi gini masih kieu mah ora keneh dibanding bawa mah udah mulai. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 40 ini kan 20 orang lebih, itu kondisi Rasulullah masih besar dan kokoh sendi-sendinya. Itu makna dari Dohmul karodis sallallahu alaihi Muhammad. Tawilul masrubati, masrubah di sini maknanya adalah rambut, mohon maaf, rambut yang ada di antara tengah dada. Ada di sini bapak-bapak yang memiliki rambut di tengah dada. Oh, subhanallah. Ada isi Abi Ustaz tawadu abi mah. Tawadu. Non mana tawadu? Cek orang Sunda mah tawadu tara mau duit cenah. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata ini makna masrubah di sini adalah rambut tengah di dada. Tawilu di sini di hadis-hadis selanjutnya jelaskan tawil di sini panjang di sini dari mulai tengah-tengah dada, mohon maaf sini sampai kepada ini pusar. Dijelaskan di hadis setelahnya. Saya tegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut. Kadang suka ada di antara bapak-bapak ya. Mungkin di sini ada juga mungkin. Hanya tidak mungkin bapak-bapak punten buka acuknya di dia digali. Tidak mungkin ya. Ada yang berani tidak buka baju di sini? Saya contohkan. Tidak mungkin ya. Artinya sudah tergambar semuanya ya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut. Tapi di hadis-hadis lainnya dijelaskan rambutnya itu lembut, tidak kasar. Kan beda, suka ada rambutan. Rambutannya rambut. ada rambut di sini, tapi hareuras, hidung geneuknya hareuras, keriting itu ngewa. Siga naon, siga punten, siga gorilanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam subhanallah memiliki di antara ini itu ada rambut. Tadi tawilu masrubah yang panjang sampai kepada pusar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa sahabat ini bisa tahu Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Thalib termasuk siapanya Rasul? Keponakan, adik sepupu ya, adik keponakan ya, anaknya paman kan? Kan ada ada hubungan kerabat dekat. Maka wajar Ali itu sering masuk keluar rumahnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada gambaran, berarti Rasulullah jangan pakai baju. Lamun kerja bakti tarik di baju,
Eta buktinya sahabat bisa ningali bentuk bentuk apa? Ya rambut itu. Bukan. Ini yang menyampaikan siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah itu ya. Ini kita harus apik memanai hadis. Karena Ali bin Abi Thalib ini maksudnya apa? Sejarah ya apa? Ali bin Abi Thalib itu saudara Rasulullah, bahkan dekat. Maka beliau sering masuk keluar rumah. Maka itu ya, indahnya ya. Ini sudah sunatullah. Ada saudaranya Rasul, Islam ke Rasul. Masih kecil Ali bin Thalib masuk, lihat kondisi Rasul. Yakin dulu mah tidak ada AC Pak? Yakin tuh? Dulu nggak ada AC? Yakin. Panas tidak? Sekarang Saudi udah panas. Apalagi dulu mungkinnya belum ada tumbuh-tumbuhan, jarang, sangat panas. Maka Rasul otomatis kemungkinan di dalam rumahnya kemungkinan juga baju terlihat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah terlihat bahwasanya ada rambut yang indah terlihat panjang memanjang ke sini. Jadi tumbuh memanjang, bukan paranjang. Bukan paranjang kieu, tapi tumbuh memanjang gitu maksudnya. Kade gambarannya aneh-aneh. Iza masya takaffuan ka'annama yanhatu min sabab. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka jalannya itu beliau takaffu'a, jalan cepat. Kalau beliau jalan itu terlihat seperti jalan cepat, agak cepat jalannya. Ka'annama yanhatu min sababin, seakan-akan jalan beliau itu seperti apa? Yanhatu, menurun, jalan turunan. Coba bapak-bapak lamun jalan turunan kumaha? Dipercepat, terlambat? Agak cepat. Kamu naik sepeda, ayah sepedahan sering, bukan ayah lagi sering kan? Mun-mudun kumaha? Lalauna atau ngebut, kamu tos naik nanjak 50 kilonya, termasuk kita kan jalan, kalau naik ke atas itu lambat berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun jalan di tempat yang datar, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, itu agak cepat jalannya, menunjukkan bahwasanya menunjukkan disiplinnya waktu beliau. Beda sareng kita. Punten Pak, di Ulem ada undangan ke rumah itu, syukuran, insya Allah eta meuni santai. Maka Rasul ketika ada tujuan ke mana benar-benar sudah tegak di maaf memang tidak semua Rasul saya sangat sempurna, maka saya agak berat menjelaskan itu. Kalau bisa ada orang karena ideal Rasul punya mana? Oh ada. Ini berarti terpilih di sini pakai lain. Seakan-akan kata saya Ali, seakan-akan juga menunjukkan jalan turun. Paling betul subhanallah. Berarti kan setelah banget kan jalan turun. Nah, saya jelaskan, bukan kan ada orang yang jalan cepat tapi tergesa-gesa, beda ya. Jadi mana cepat Rasul bukan tergesa-gesa. Awas. Karena bagi Rasul sudah cukup. Bagi Rasul itu ya. Maka tidak akan ada yang mewakili lah. Apalagi saya ya. Maka kalau ada contoh silakan sampel ke depan. Waktunya ada bulu di dada dibuka bajunya kapayun. Badai silakan. Pekan selanjutnya disiapannya di voting lah. Pada KM-nya di voting siapa yang siap di depan. Muter bujurna kok muter gitunya. Ditegaskan awas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan cepat bukan makna seperti umumnya kita tergesa-gesa. Mahuwa tergesa-gesa riweuh. Apa makna riweuh? Urang mah kita suka ada yang cepat tapi riweuh. Tikusruk jadinya apa tikusruk? Nyungsep.
karena riweuh jalan. Riweuh. Aduh, punten. Ini tanda riweuh ya. Ini bukti saya riweuh. Rasul makna dari apa tadi? Tadi takaffuan. Ini hadis ini harus ngaji dan saya ngaji alhamdulillah kepada 6 guru. Jadi kegambar gitu gimana jalannya. Jadi gitu. Jadi Rasul jalannya tidak tergesa-gesa riweuh kos urang. Jadi benar cepat tapi tepat, akurat ke langkahnya gitu ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kekonsisten. Berdisiplin terhadap waktu. Tujuan ke sini jam 9, tepat jam 9, bahkan kurang jam 9 sudah sampai. Diundang jam 10, datang jam 11, urang kita mah. Jam 8, datang jam setengah 11. Kita kenapa? Jauh dari sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah harus segera. Tapi tahu riweuh ya tadi. Ya Rasulullah, hakada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Gitu ya subhanallah. Jadi tong leha-leha jalan teh, tegas. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kumaha pakai motor? Sama, cepat lah ya motornya. Tidak mungkin di sini hadis menjelaskan Rasul pakai motor RX-ing. Tidak ada. Jalan. Jalannya. Jadi ketika kita jalan seperti itu cara jalannya. Maka banyak kita mencontoh Rasul tidak mesti lewat cara doa dan sebagainya, tapi dalam keseharian kita, aktivitas kita, ketika diniatkan ingin seperti Rasul itu berpahala Pak insya Allah. Karena mencontoh idola, di mana idola ini yang menghantarkan kepada rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba dan mulai praktek pulang dari masjid ya, subhanallah. Hey, ya takafa. Wah, si mama teh, Pak nih gagah gitu jalan teh. Gitu ya, subhanallah. Berarti itu manfaat indahnya ngaji hadis ya. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Sama. Sayyidina Ali pun memuji Rasulullah SAW. Artinya saya pernah melihat sosok orang yang semisal Rasul, baik sebelum bahkan setelahnya saya pastikan tidak mungkin lihat. Artinya limited edition ya Pak ya, limited. Sedunia hanya satu, bahkan tidak ada yang mewakili sampai akhir zaman. Wa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah mohon maaf ya, melebihi waktu, mohon maaf. Maunya saya sama jam 8 saya maunya. Biar hatam tebal ini ya, tapi tidak seperti itu ya. Kita sama-sama punya aktivitas ya, ibadah lainnya. Ini ibadah, mencari nafkah pun ibadah. Insyaallah mudah-mudahan ini wasilah yang menghantarkan tambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup salawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menerima amalan ini sehingga Engkau ya Allah memberikan kuatnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsira, haturuhun kasadayana. Ya, saya kasih sanad, tapi kalau hatam kitab ini ya. Ya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.